Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Tadi sudah diperkenalkan oleh narasumber. Background saya dari SD sampai SMA itu di Kecamatan Lelepitumuli dari Nias Barat. Barangkali ada teman-teman yang mungkin berasal dari daerah yang sama. Kemudian melanjutkan kuliah S1 Pendidikan Fisika di Universitas HKBP Nomensen. Saya tampuk 2015 dan lulus pada tahun 2019. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti pertanyaan selanjutnya mengalir. Nah, yang paling pertama menurut saya dalam mencari beasiswa itu adalah saya selalu ingat satu prinsip. Itu dari Sun Tzu, ahli strategi perang, bahwa kenali dirimu, kenali juga musuhmu, maka 1000 kali kamu akan berperang, maka 1000 kali juga kamu akan menang. Nah, maksudnya apa? Sama halnya juga dalam meraih sesuatu atau misalnya dalam meraih beasiswa, kita harus mengenali apa yang mau kita taklukkan. Nah, yang mau kita taklukkan misalnya adalah beasiswa LPDP. Jadi teman-teman harus bisa memahami, bahkan tahu apa yang mereka inginkan, apa syarat yang harus teman-teman penuhi, kemudian juga apa-apa saja yang teman-teman harus persiapkan mulai dari sekarang. Nah, setelah teman-teman mengenali apa yang mau teman-teman taklukkan, maka langkah kedua adalah teman mengenali diri sendiri. Apa yang kurang dari diri teman-teman, misalnya bahasa seperti saya waktu itu, maka gunakanlah untuk mendalami jauh-jauh hari sebelum itu. Nah, ini salah satu prinsip yang saya terapkan ketika saya uh, melamar pada beasiswa LPDP. Jadi harus dikenali apa yang mau Anda taklukkan, kemudian kenali juga diri Anda. Nah, kemudian sekilas mengenai LPDP. Nah, LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan. Nah, yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, apa yang menjadi visinya? Visinya itu jelas adalah menyiapkan pemimpin, kemudian juga menyiapkan mendorong inovasi. Nah, dari dua kata kunci ini sebenarnya sudah kita tahu bahwa LPDP itu mencari orang-orang yang calon-calon pemimpin dan calon-calon inovator. Itu jadi teman-teman juga harus bisa menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh LPDP, yaitu mencari pemimpin masa depan, kemudian mencari inovator masa depan. Dari mana mereka nanti bisa melihat itu? Nanti itu akan dilihat dari esai kita. Nah, esai itu seperti apa? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian beasiswa LPDP ada secara umum ada 3. Yang pertama itu beasiswa umum, beasiswa afirmasi, satu lagi beasiswa targeted. Nah, kemarin saya mencoba pada beasiswa afirmasi, poin pertama yaitu beasiswa daerah afirmasi. Saya mencoba pada beasiswa daerah afirmasi. Nah, setiap beasiswa ini punya karakteristik yang berbeda-beda, punya syarat yang berbeda-beda. Nah, kenapa saya mencoba dari beasiswa daerah afirmasi pada waktu itu? Karena daerah saya termasuk tergolong dalam kategori afirmasi. Afirmasi itu adalah daerah yang termasuk dalam daerah 3T yang ditetapkan oleh pihak LPDP itu sendiri. Nah, saya kira pada forum ini, melihat background teman-teman tadi, saya kira kita punya kesamaan dari segi daerah. Nah, ini bisa menjadi salah satu titik masuk kita untuk tahun-tahun ke depan ketika mau mencoba beasiswa LPDP, karena ada beberapa keistimewaan. Kemudian, sasaran dan persyaratan. Nah, sasaran dari beasiswa daerah afirmasi, ini saya menekankan pada daerah afirmasi, yaitu kelompok masyarakat yang berasal dari daerah yang telah ditentukan oleh LPDP. Nah, kemudian persyaratannya apa? Nah, ini saya rangkum sekilas persyaratannya. Yang pertama itu adalah menamatkan pendidikan dasar dan atau menengah dari daerah afirmasi. Nah, jadi menamatkan pendidikan dasar boleh ataupun menengah, salah satu. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Kemudian usia maksimal itu untuk melamar 42 tahun untuk tingkat magister dan 47 tahun untuk tingkat doktor. Nah, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Diomes Oscar Daily pada waktu mendaftar, apakah hanya 3 kali percobaan? Oh, tidak. Jadi,
pada tahun-tahun sebelumnya memang ada mungkin dibuat 3 kali percobaan, tetapi pada tahun 2021 sekarang berdasarkan rentang usia. Jadi usia maksimal untuk melamar pada beasiswa magister 42 tahun. Jadi tidak dibatasi hanya 3 kali mendaftar atau 4 kali percobaan, tidak masalah. Kemudian untuk IPK itu minimal 2,5 atau 2,5 dari 4,0 untuk tingkat magister. Dan untuk doktor itu 3,0 dari 4,0. Nah, kemudian ini yang paling penting adalah skor TOEFL ITP. Nah, ini salah satu keunggulan dari beasiswa daerah afirmasi, karena skor TOEFL ITP yang dipersyaratkan itu cukup rendah menurut saya. Itu minimal 400 untuk magister dalam negeri. Nah, kalau magister luar negeri 500, doktor dalam negeri 450, dan doktor luar negeri 500. Nah, bagi saya 400 magister dalam negeri itu adalah sesuatu hal yang mudah, karena itu sebenarnya tidak susah kalau misalnya teman-teman mau belajar, kemudian juga mau persiapan, memberi waktu untuk mempersiapkan diri sebelum ikut ujian TOEFL. Ini sangat perlu, karena pada beasiswa reguler, magister dalam negeri itu minimal 500. Ada perbedaan rentang 100 poin. Itu salah satu keistimewaan. Kemudian, adanya surat rekomendasi dari akademisi. Ini bagi yang belum bekerja, atau masih fresh graduate, atau atasan dari yang sudah bekerja. Baru kemudian yang adalah menulis komitmen kembali ke Indonesia dan rencana pasca studi. Ini esai, jumlah katanya 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, disinilah teman-teman nanti bisa menulis, mendeskripsikan diri teman-teman, kemudian juga menuliskan apa masalah urgent yang sekarang dihadapi oleh bangsa kita, kemudian bagaimana nanti strategi teman-teman menanggulangi itu atau planningnya, kemudian bagaimana cara mewujudkannya. Nah, di esai inilah nanti teman-teman akan dinilai apakah teman-teman itu memiliki sesuatu yang LPDP inginkan, berjiwa pemimpin, kemudian inovator. Nah, dari sini akan mereka nilai. Saran saya, cobalah dibuat dengan sebagus-bagusnya. Nah, kemudian yang seterusnya adalah menulis personal statement. Ini nanti ada di website, tinggal diisi. Dan yang terakhir itu proposal penelitian, ini khusus yang mau melanjut ke tingkat doktor. Nah, apa-apa saja daerah yang termasuk dalam afirmasi? Nah, di Indonesia sendiri ada 96 kabupaten kota ya, banyak. Tetapi di Sumatera Utara hanya 4 kabupaten. Salah satunya diantaranya adalah Nias Utara, kemudian juga Nias Barat, Nias, dan Nias Selatan. Nah, dari keempat ini termasuk dalam daerah yang afirmasi. Kemudian tahapan seleksi. Tahapan seleksi secara umum ada 3. Tetapi saya tambahkan satu lagi, persiapan keberangkatan, karena ini juga salah satu poin penting. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini adalah dilakukan secara online. Nah, jadi mau di mana saja nanti boleh, ini dilakukan secara online. Kita tinggal mengupload berkas, kemudian juga mengisi persyaratan-persyaratan yang ada, dan tinggal diupload. Nah, kemudian setelah itu akan ada seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Nah, di seleksi ini seperti seleksi TPA, tes potensi akademik. Di sana ada nanti tes verbal, kuantitatif, pemecahan masalah, ditambah dengan kebangsaan mengenai nasionalisme, intoleransi, dan sebagainya. Nah, setelah nanti tes kedua ini selesai, kemudian dilanjutkan dengan seleksi wawancara. Sebelumnya, pada tahun 2021, seleksi substansi ini dilakukan secara online karena pandemi. Nah, kemudian di seleksi wawancara, ini juga dilakukan kemarin secara online dari tempat masing-masing. Di wawancara akan ada 2 pewawancara. Yang pertama dari bidang keilmuan kita, seperti saya dari fisika, kemudian satu lagi dari psikolog. Nah, kita akan diwawancarai lebih kurang 40 menit. Nah, dari sana nanti kita akan dinilai. Baru setelah itu pengumuman. Nah, setelah ketiga seleksi ini selesai, masih ada satu lagi yang
tidak boleh kita lewatkan, yaitu persiapan keberangkatan. Di persiapan keberangkatan ini kita akan dibekali dengan kepemimpinan nasionalisme oleh para pihak LPDP. Dan ini sifatnya wajib, tidak boleh tidak diikuti. Kira-kira begitu. Nah, kemudian waktu dan tahap seleksi. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, itu 2 kali dalam setiap tahun. Kecuali pada tahun 2020 kemarin karena pandemi, itu hanya untuk PTUD. Nah, kemudian pengiriman penerima beasiswa itu sesuai dengan kalender perguruan tinggi tujuan. Nah, pendaftarannya bisa dilakukan secara online melalui http beasiswa.lpdp.kemenko.go.id, dilakukan secara online. Nah, seterusnya, nah ini yang paling penting, komponen beasiswa. Nah, di komponen beasiswa ada 3 komponen yang tercakup. Yang pertama itu adalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu termasuk biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran ke kampus tujuan. Itu ditanggung oleh LPDP. Kemudian biaya SPP atau tuition fee atau uang kuliah atau uang sekolah. Itu ditanggung oleh LPDP secara penuh. Kemudian tunjangan buku. Tunjangan buku ini diberikan sekali 1 tahun. Kemudian ada biaya penelitian tesis atau disertasi, kemudian biaya seminar internasional, kemudian biaya publikasi jurnal internasional. Itu untuk pendidikannya. Transportasi dari daerah asal ke kampus tujuan, dan juga dari kampus tujuan ke daerah asal nanti setelah selesai kuliah. Kemudian ada aplikasi visa, ini untuk yang ke luar. Ada asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, ini juga ditanggung oleh LPDP. Biaya kedatangan itu akan diberikan 1 kali ketika kita menuju ke kampus tujuan. Kemudian biaya keadaan darurat jika diperlukan, dan tunjangan keluarga, ini khusus dokter bagi yang sudah berkeluarga. Dan yang paling istimewa sebenarnya adalah biaya pengayaan. Di beasiswa yang lain reguler mereka tidak ada biaya pengayaan. Di afirmasi ada biaya pengayaan yang sifatnya itu untuk pengayaan bahasa. Nah, pengayaan bahasa nanti selama 3 bulan atau 6 bulan sesuai dengan kemampuan bahasa kita. Dan itu ditanggung semua oleh LPDP, baik itu biaya sama uang bulanan. Nah, itu semua LPDP yang menanggung. Nah, kemudian keistimewaan LPDP. Nah, ada 7 keistimewaan LPDP menurut saya pribadi. Yang pertama itu dapat diakses siapa saja. Jadi LPDP itu dapat diakses siapa saja. Yang penting dia adalah warga negara Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian dapat diakses dari mana saja. Jadi mendaftar LPDP itu kita bisa lakukan dari mana-mana saja. Dari Lelevitumoi, dari Gunung Stoli, dari Papua, atau dari luar pun boleh selama kita adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, dapat diakses setiap tahun. Jadi setiap tahun itu sudah pasti buka. Kecuali pada tahun 2020 karena pandemi. Nah, itu dapat diakses setiap tahun dan biasanya buka 2 kali setahun. Jadi peluang kita cukup banyak. Kemudian yang keempat itu membayar berapapun SPP sekolah kamu. Jadi jangan khawatir nanti kalau misalnya, Bang, saya mau kuliah di luar negeri. Uang kuliah saya di luar negeri banyak. Itu ditanggung nggak? Ya ditanggung. Jadi berapapun uang kuliah Anda akan ditanggung sepenuhnya oleh LPDP. Itu. Jadi tidak perlu takut. Yang kelima adalah pembayaran yang transparan. Pembayaran yang transparan ini adalah uang kuliah Anda langsung dibayarkan oleh LPDP ke kampus tujuan. Itu. Jadi langsung ke rekening kampus. Itulah pembayaran dari LPDP, sehingga tidak ada istilah tertunda atau misalnya ada agak terlambat, tidak ada. Jadi LPDP langsung mentransfer ke pihak kampus. Dan kemudian biaya hidup bulanan langsung ditransfer ke rekening Anda. Dan LPDP setahu saya tidak pernah mereka mengalami keterlambatan. Karena mereka berasal dari dana abadi pendidikan. Jadi bagaimanapun situasi politik dalam negeri itu tidak berpengaruh. Karena berasal dari dana abadi. Nah, kemudian adanya program pembekalan. Ini yang paling penting.
program pembekalan ini bisa program pembekalan nasionalisme dan kepemimpinan. Dan ini biasanya akan disampaikan materinya oleh para tokoh-tokoh bangsa, seperti dari Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dari Pak Luhut, dan sebagainya. Nah, ini salah satu poin penting dari LPDP. Kita dapat ilmunya, kita dapat kepemimpinannya, kita bisa berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang sudah mumpuni di bidangnya. Dan yang paling terakhir adalah tidak ada batasan jumlah penerima. Jadi LPDP tidak membatasi jumlah penerima beasiswanya, mengingat mereka mempunyai dana abadi yang cukup besar, hampir 70 triliun. Nah, jadi tidak usah kita takut bersaing dengan orang lain. Fokusnya adalah kita bersaing dengan diri kita sendiri, supaya kita layak seperti yang LPDP inginkan, calon pemimpin masa depan dan calon inovator masa depan Indonesia. Jadi tidak usah takut kalau misalnya pendaftarnya ada 6.000 seperti kemarin, 10.000, tidak perlu. Karena LPDP pasti punya dana. Yang penting kita sesuaikan diri kita pantaskan diri kita, dan kita akan lolos, percayalah. Yang terakhir adalah apakah kita layak? Nah, kita sangat layak. Karena yang pertama, kita itu orang Indonesia. Dan beasiswa LPDP itu adalah beasiswa pemerintah Indonesia. Yang biayanya itu berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Dan itu sebuah pertanggungjawaban. Makanya kita sangat layak untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Kemudian kita adalah kaum muda. LPDP mencari orang-orang muda yang kedepannya itu menjadi calon pemimpin, calon inovator. Dan itu ada di kita. Karena yang diharapkan itu adalah orang-orang muda seperti kita. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang ingin belajar dan ingin berkembang. LPDP mencari orang-orang yang ingin belajar dan ingin mengembangkan dirinya. Dan setelah itu ingin berkontribusi kepada bangsa. Jadi orang-orang yang ingin belajar, ingin berkembang, ingin berkontribusi bagi negaranya, bagi daerahnya, bagi pulaunya, LPDP sangat senang. Dan LPDP memberikan jalan. Kemudian mengapa kita sangat layak? Karena kita adalah calon pemimpin masa depan. Calon pemimpin masa depan di daerah kita masing-masing. Nah itu. Jadi sehingga kita sebenarnya sangat-sangat diuntungkan oleh adanya beasiswa LPDP dari pemerintah, khususnya dari jalur beasiswa afirmasi, karena keistimewaan tadi. Nah, yang paling terakhir itu adalah LPDP berfokus pada percepatan pembangunan, terkhusus daerah afirmasi. Jadi oleh karena itu dibutuhkanlah sumber daya manusia yang bisa membangun daerahnya masing-masing. Seperti kita di Kepulauan Nias masih ada tergolong 4 daerah afirmasi, dan LPDP butuh orang-orang seperti kita ke depannya supaya percepatan pembangunan bisa lebih terakselerasi. Jalan sudah banyak dirintis, saatnya mari kita bekerja sama. Saya berharap tahun depan ada banyak teman-teman yang mencoba beasiswa ini. Terima kasih.